Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 11 bab 1, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ada 4 subpokok bahasan yang terdapat dalam bab 1 ini. Yang pertama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Baik, sekarang kita bahas dari yang subpokok bahasan yang pertama, yaitu konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia. Kita akan bicarakan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada 4 ciri khusus daripada HAM, yaitu adalah universal, hakiki, tidak bisa dicabut, dan tidak bisa dibagi. Universal artinya bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Yang kedua, hakiki. Maksudnya bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia sejak dia terlahirkan sampai dengan meninggal. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut oleh siapapun dalam keadaan apapun dengan alasan apapun, atau tidak bisa diserahkan kepada pihak lain. Yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya bahwa hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua orang. Oleh karenanya, maka semua orang berhak mendapatkan hak-haknya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, persamaan di hadapan hukum, dan lain sebagainya. Karena merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian sekelompok orang atau pemberian oleh penguasa. Sekarang makna kewajiban asasi. Kalau kewajiban artinya segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penanggung jawab. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan di dalam Undang-Undang RI nomor 39 tentang HAM, pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa kewajiban dasar manusia itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila dilakukan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Yang kedua, kita bicarakan atau subpokok bahasan yang kedua, kita akan bicarakan tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang nomor 1, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar maksudnya bahwa kelima sila-sila Pancasila itu bersifat universal, terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kita akan bicarakan yang pertama dulu, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan wajib untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Nilai dasar yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sekarang yang kedua, kita bicarakan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. Nilai instrumen Pancasila ini adalah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai dengan 28J, khusus mengenai hak asasi manusia. Yang selanjutnya, TAP MPR RI nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Walaupun menurut TAP MPR nomor 1 tahun 2003, TAP MPR nomor 17 tahun 98 ini sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku karena TAP MPR nomor 17 tahun 98 ini sesuai dengan TAP MPR RI nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR S dan ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Jadi TAP MPR nomor 17 ini masuk dalam pasal 1 TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang menyatakan bahwa TAP MPRS dan TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Karena TAP MPR nomor 17 tahun 98 tentang hak asasi manusia, semua materinya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena demikian, maka TAP nomor 17 tahun 98 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Kemudian ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah ketentuan pelaksanaan lainnya, seperti Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, atau PP atau Peraturan Pemerintah, kemudian dalam Kepres. Dan yang ketiga yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai-nilai praksis ini merupakan realisasi nilai-nilai instrumental, yaitu suatu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa akan selalu berkembang dan dapat terjadi perubahan dan perbaikan sesuai dengan terjadinya perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan ideologi terbuka, bukan ideologi tertutup. Nah, bagaimana nilai praksis daripada sila-sila Pancasila? Sekarang kita mulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan satu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain.
Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sekarang kita bicarakan tentang nilai praksis sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah, air, dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Sekarang nilai praksis sila keempat. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan sila kelima, nilai praksisnya yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang kelima, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Yang keenam, rela bekerja keras. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Baiklah sahabat pembelajar, demikian untuk pertemuan kita yang pertama ini di bab 1 kelas 11 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.